Permisi, Bu. Ya, Oh iya, Nak. Silakan masuk ya, Nak, Bu. duduk ya di sebelah sana. Hai, selamat pagi anak. Pagi, Bu. Kalau boleh tahu dengan anak siapa namanya? Nama saya Berliana Asikin, Bu, dari kelas 11, Bu. Berarti bisa dipanggil Nurul ya? Iya, Bu. Oke, Nak Nurul. Kira-kira bagaimana kabarnya Nak Nurul? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, baik ya. Sebelumnya Nak Nurul sudah pernah melakukan konseling? Pernah? Pernah. Ya. Jadi Nak Nurul sudah tahu ya seperti apa konseling, bagaimana tata keramanya dan segala asas-asas yang akan diterapkan dalam bimbingan konseling ya. Berarti Nak Nurul sudah tahu. Karena Nak Nurul sudah tahu, sepertinya Nak Nurul sangat sedih ya kelihatannya ada masalah yang berat ya. Iya, Bu. Oke, kalau boleh tahu masalah tentang apa dulu nih? Masalah tentang teman saya, Bu. Tentang temannya. Bolehlah Nak kamu ceritakan dulu seperti apa kronologi masalahnya supaya Ibu bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang kamu alami saat ini. Jadi ya, Bu, Nurul punya teman. Nurul udah berteman lama, Bu, dari kelas, dari SMP kawan, Bu. Terus kan kami bareng-bareng masuk sekolah sini, Bu. Jadi kayak merasa dia akhir-akhir ini mulai dingin, Bu, gitu. Kalau boleh tahu kenapa Nak kok bisa begitu dia Nak? Masalahnya tuh, Bu, kemarin kan dia berantem sama pacarnya, Bu, gitu. Terus dia cerita sama aku gitu kan. Terus aku bukan bermaksud buat ngejelekin dia. Terus aku cerita sama temanku, Bu, bilang bahwasanya dia berantem sama pacarnya, Bu. Terus mulai akhir-akhir kemarin dia mulai dingin, mulai kayak menghindar dari aku gitu, Bu. Kalau boleh tahu Nak Nurul merasa salah atau mungkin dia tahu kalau kamu cerita sama teman yang lain begitu Nak? Kayaknya mungkin dia tahu deh, Bu. Soalnya dia semenjak aku cuma cerita sama temanku bahwasanya dia berantem sama cowoknya, Bu. Jadi dia udah mulai kayak biasanya kami chattingan. Kalau misalnya di sekolah kami sering makan bareng. Ini enggak, Bu. lagi. Oh begitu ya Nak. Mungkin dia marah karena kamu cerita sama teman yang lain karena ini kan termasuk privasi begitu ya Nak. Jadi sekarang bagaimana hubungan kalian? Ya nggak tahu, Bu. Dia pun kayak aku kan ngecek dia minta Iya. maaf. Terus dia kayak acuh tak acuh aja gitu, Bu. Padahal aku merasa bersalah banget sama dia, Bu. Aku bukan niatan buat ngejelekin dia, Bu. Tapi ya gitulah, dia marah sama aku, Bu. Dikiranya aku ngejelekin dia. Oh begitu ya Nak. Jadi kalau pas istirahat atau main-main gitu, kalian sering main lagi nggak seperti biasanya? Oh enggak, Bu. Dia malah udah punya teman baru, Bu. Dia udah nggak mau temenan sama aku lagi kayaknya, Bu. Karena cerita kemarin dia mulai menghindar dan dia sudah punya teman baru ya Nak. Iya, Bu. Padahal saya merasa bersalah loh, Bu. Kayak saya yang salah. Tapi dia, padahal aku kan udah berusaha minta maaf, Bu. Bilang, Kamu udah pernah coba membujuk dia atau meminta maaf dengan sebaik-baiknya sama dia gitu? belum, Bu. Belum ya? Jadi kalau kamu nggak main sama dia, kamu main sama siapa Nak? Sementara dia udah punya teman yang baru begitu. Ya saya menyendiri aja di kelas, Bu. Soalnya saya nggak kenal sama yang lain. Jadi saya juga takut berbaur sama yang lain, Bu. Kalau boleh tahu kenapa alasannya begitu Nak? Padahal belum tentu semua orang begitu. Nah, karena saya kan dari saya SMP sampai sekarang saya hanya berteman sama dia aja, Bu. Kayak misalnya aku kesusahan, hanya dia aja yang menolong. Gitu, Bu. Jadi kamu udah pernah mencoba berbaur dengan yang lain juga? Karena Bu, tapi nggak terlalu dekat. Ya Nak, kalau boleh Ibu tahu, kalian berantem sejak kapan? 2 minggu yang lalu sih, Bu. Oh, udah lama berarti ya. Semenjak karena kamu meminta maaf dia tidak mau acuh atau itu kamu nggak pernah mencoba lagi? Enggak, Bu. Soalnya saya takut, Bu.
Oh, wajar sih kalau kamu takut gagal ya karena nggak mau dimaafin lagi. Oh begitu. Mungkin dia lagi butuh waktu sendiri nak. Coba kamu kasih dia waktu beberapa hari gitu untuk menceritakan kembali. Saya Bu merasa sedih kali Bu, apalagi semenjak aku nggak berteman sama dia Bu. Kayak saya tuh takut gitu, saya di kelas kayak saya hanya sendiri aja gitu Bu, kayak gitu. Jadi kan lama semenjak dia kayak aku berantem sama dia Bu, kan kami udah nggak temenan lagi. Biasanya dia datang ke kelas aku Bu gitu, ini enggak. Jadi kan kayak saya merasa kayak saya tuh kayak diabaikan aja gitu Sama dia. Saya merasa takut gitu Bu. Kayak gimana ya Bu? Ibu pasti ngerti lah kayak apa yang saya alami gitu. Saya kayak nggak ada temen di kelas gitu. Orang sengaja saya cuma di kelas aja. Nah kalau biasanya ada dia, saya kayak yang main kayak kesana Lebih apa ya, lebih seru kalau ada dia. Semenjak saya takut gitu Bu, saya udah berusaha minta maaf tapi dia nggak mau maafin saya gitu. Jadi kan saya bingung gitu. Semenjak kayak nggak ada dia, saya merasa bersalah. Kayak prestasi saya pun juga menurun Bu akhir-akhir ini. Jadi karena kepikiran dia itu ya, karena kayak semangat ke sekolah tuh mungkin jadi berkurang karena nggak ada teman. Biasanya saya kena marah terus Bu. Kadang-kadang saya nggak bikin PR gitu. Kadang-kadang saya ke sekolah tuh males kayak ngapain saya ke sekolah gitu. Padahal saya juga nggak mau temenan sama dia gitu. Itu nggak boleh sih nak kalau berpikir seperti itu. Nanti ya ibu bantu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah kamu ini. Kalau bisa kamu tuh harus berpikir positif karena teman kamu bukan dia aja, banyak sih teman kamu di kelas gitu. Coba kamu mendekat dan berbaur sama mereka. Tapi jangan pula kamu melupakan temanmu yang ini begitu. Nanti ibu bantu caranya untuk menyelesaikan masalahmu dengan temanmu ini ya nak. Berapa kali nak kamu mencoba minta maafnya nak? Baru sekali sih Bu, semenjak kan saya ngecek dia kemarin tuh Bu, dia nggak membalas chat saya. Saya pengen nyamperin dia loh Bu ke kelas, tapi kayak saya takut gitu, nanti dia pun makin marah gitu sama saya Bu. Oh begitu, jadi kamu takut ya, nggak dimaafin lagi ya nak. Ibu ada sih solusi dengan teknik yang udah ibu lakukan sama klien-klien yang lain, namanya teknik kursi kosong. Dimana teknik ini kamu menganggap kursi di samping ibu nanti itu adalah temanmu. Kamu mencoba berkomunikasi dengan temanmu ini, tapi dengan bayangan kursi kosong ini gitu. Anggap dia itu teman kamu. Kamu ngomong sama kursi ini, tapi anggap itu tuh teman kamu di sini ya. Bentar ya ibu ambil dulu kursinya ya nak. Oke nak, ini ya kursinya. Coba kamu bayangkan ini adalah teman yang kamu tadi. Coba kamu berkomunikasi dengan kursi ini. Nanti ibu perbaiki kata-katanya supaya sesuai begitu. Coba silakan nak. Saya harus minta maaf itu Bu. Iya, mencoba minta maaf itu tanpa supaya ini komunikasi yang kamu apakan nanti kamu terapkan nanti ke dia gitu. Tapi ini sebagai media awalnya aja gitu. Boleh dicoba. Karena aku bukan bermaksud buat membongkar aib kamu sih kemarin. Aku cuma pengen cerita aja sama teman-teman kalau kamu tuh berantem. Sebenarnya aku tahu sikapku ini salah. Aku nggak bermaksud buat nyakitin kamu gitu, tidak maksud buat ngejelek-jelekin kamu. Aku kan hanya pengen cerita sama teman-teman bahwasanya kamu tuh lagi berantem. Aku tahu kok ini perbuatanku salah. Jadi aku pengen minta maaf banget sama kamu. Aku merasa bersalah kalau perbuatan aku itu salah gitu. Oke, gitu ya. Kalau menurut ibu ini sudah bagus sih, tapi kamu lebih apa ya? Pandailah mengambil hatinya untuk bisa memaafkan kamu lagi, atau kamu memberikan dia suatu barang untuk kamu meminta maaf sama dia begitu, atau barang-barang yang dia sukai begitu. Kamu juga bilang gini juga, kan kita sudah temenan lama, nanti dia pasti merasa kayak tersentuh hatinya karena kalian sudah lama berteman gitu.
begitu. Ya kan, kalian lama kan temenan tadi gitu kan. Nah, coba kamu bilang begitu juga sama dia, mana tahu dia langsung tersentuh dan mau memaafkan kamu juga gitu. Terus kamu bilang begini juga, nak, bukan bermaksud saya aku untuk menceritakan cerita kamu kepada orang lain, karena di sini aku juga bingung mau cari pendapat atau menyelesaikan masalahmu sama pacarmu itu bagaimana begitu. Jadi aku mencoba cerita sama yang lain gitu, supaya aku tuh ada pendapat dan solusi bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalahmu dengan pacarmu begitu. Kalau begitu juga boleh sih, nak. Kira-kira Nak Nurul kapan mau mencoba ngomong lagi sama dia? Mungkin besok pas sekolah, Bu. Oke. Mungkin sekarang si Tiara ini masih butuh waktu kali ya untuk memaafkan Nurul. Berilah waktu beberapa hari dulu untuk si Tiara ini tenang, untuk apalagi dia sekarang lagi berantem kan sama pacarnya. Tunggu dia kalau udah baikan dulu sama pacarnya, atau ada waktu-waktu dia lagi seneng, kayak dia udah mau terbuka lagi sama Nurul, boleh dicoba sama Nurul cerita sama dia lagi gitu, supaya temenan kalian itu bisa membaik lagi seperti semula begitu. Jadi dari masalah yang Ananda ceritakan tadi sudah dapat Ibu simpulkan, karena bermasalah di sini tentang temanannya, mungkin ini terjadi kesalahpahaman. Teman kamu si Tiara tadi menceritakan masalah dengan pacarnya tadi ke kamu begitu kan, terus kamu malah cerita lagi sama orang lain. Nah, terus si Tiara ini marah sama kamu ya, karena kamu cerita sama orang lain gitu ya. Wajar sih Tiara ini marah. Kalau ibu kalau di posisi dia juga bakal marah sih, nak. Kalau saran dari ibu ya, nak, kalau kamu ada teman yang cerita sama kamu, nak, jangan ceritakan lagi sama yang lain, karena ibu tahu rasanya jadi Tiara. Apalagi ini kan masalah privasi, dia pacaran sama pacarnya, kamu malah ceritakan sama orang lain gitu. Jadi dia mungkin merasa kayak privasi dia tuh udah terbongkar begitu. Wajar sih Tiara sih ini marah. Ya, Bu. Kalau bisa kamu jangan cerita-cerita lagi sama orang gitu, kecuali cerita-cerita kamu sendiri, jangan cerita orang lain, kamu ceritakan pula sama orang lain. Mungkin dia menganggap itu tuh kayak gosip atau bagaimana, padahal sebetulnya tidak kan. Tapi kalau boleh bisa, kamu pikirkan sendiri saja masalahnya, untuk menyelesaikannya bagaimana. Kalau bisa cerita saja sama ibu, kalau sama orang lain rasanya privasinya itu kayak berkurang begitu, nak. Nah, wajar si Tiara ini marah. Ya, Bu. Ya, begitu ya. Terus ini juga kesalahan Nak Nurul juga. Jadi Nak Nurul yang harus meminta maaf sama dia. Jangan menunggu dia datang ke Nak Nurul baru Nak Nurul mau cerita sama dia, karena masalahnya ini timbulnya karena Nak Nurul begitu. Jadi saran ibu yang ibu berikan tentang masalah kamu ini dan juga kesalahpahaman ini atau masalah yang terjadi sama teman kamu ini, kamu anggap sebagai pelajaran ya, nak. Jangan sampai diulang kembali, karena ini bisa merusak pertemanan juga. Iya, Bu. Lain kali hati-hati ya, nak. Kalau cerita sama orang lain, pikir-pikir dulu. Mungkin ini masalah pribadi atau masalah privasi, jangan ceritakan kepada orang lain. Iya, Bu. Oke, jadi setelah ibu berikan tadi, kamu harus mencoba minta maaf sama dia ya, nak. Tanpa ada rasa takut lagi, karena kalau kamu tidak mau berbicara sama dia, sampai kapanpun masalah kalian gak akan selesai. Karena nggak mungkin kan orang yang berbuat masalah nggak mau bicara, malah orang yang korbannya minta maaf sama kamu. Jadi kayak bagaimana begitu rasanya, nah. Jadi kamu yang harus minta maaf sama dia. Iya, Bu. Saya akan mencoba minta maaf sama dia, Bu. Saya merasa bersalah banget, sudah bikin dia kecewa gitu, Bu. Saya akan mencoba minta maaf dengan cara Ibu tadi. Saya mungkin akan memberanikan diri untuk minta maaf, karena saya merasa bersalah banget sama Ibu. Ibu yakin sih kamu pasti bisa minta maaf sama dia. Semoga kamu berhasil untuk mengambil hatinya dan bisa berteman kembali dengannya.
Iya Bu, saya akan coba ya Bu. Iya, kamu pasti bisa ya nak. Iya. Jangan takut lagi ya untuk minta maaf sama dia. Kira-kira Nurul kapan lagi mau ke sini untuk menceritakan kembali cerita-cerita yang setelah Nurul lakukan tadi? Mungkin setelah Nurul minta maaf sama dia kayaknya Bu. Oke. Kalau boleh tahu kapan, minggu besok atau kapan lagi? Mungkin minggu besok nih Bu. Oke, boleh. Ibu selalu ada sih di ruang ini, nanti Nurul bisa datang saja. Nah, kalau bisa besok kamu harus coba ya teknik-teknik yang Ibu berikan tadi, yang kamu terapkan tadi ya. Iya Bu, baik Bu. Oke. Mungkin kita bertemu lagi di minggu depan ya nak, untuk menceritakan bagaimana perkembangan dan bagaimana proses minta maaf kamu tadi sama si temanmu tadi. Iya Bu, pasti Bu. Makasih Bu udah dengerin curhatan saya. Saya nggak tahu di mana saya mau curhat sama orang lain gitu Bu. Saya khawatir gitu. Pertemanan kami ini nggak bisa kembali lagi Bu. Ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama nak, Ibu juga terima kasih karena kamu sudah mau menceritakan masalah kamu kepada Ibu ya nak. Ibu juga merasa di sini juga merasa bangga karena sudah kamu percayakan masalah kamu kepada Ibu. Terima kasih ya sudah mau percaya sama Ibu. Semoga kita bertemu kembali di minggu depan. Semoga masalah-masalah yang kamu alami ini bisa cepat selesai dan kamu bisa berteman kembali dengan temanmu Ibu. Ya, makasih ya Bu. Sama-sama nak. Saya pamit pulang dulu ya Bu. Iya, hati-hati di jalannya nak. Ya Bu. Pulang dulu ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya nak. Ini ya Bu. Iya. Ini nak Nurul yang pada minggu lalu ya? Ya Ibu. Oh iya. Terima kasih ya Nurul sudah mau datang kembali untuk menceritakan bagaimana perkembangan konseling yang Ibu berikan pada minggu lalu ya. Sekarang bagaimana kabarnya nak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Kelihatannya pun sudah lebih membaik ya daripada minggu lalu. Bagaimana nak perkembangan konseling yang Ibu berikan pada minggu lalu? Apakah berhasil? Alhamdulillah dengan Ibu memberikan konseling kemarin itu sangat efektif banget Bu. Dimana sehabis itu saya meminta maaf kepada teman saya tersebut Bu di sekolah Bu gitu. Di sekolah ya. Setelah melakukan konseling atau setelah beberapa hari yang lalu nak? Setelah beberapa hari setelah kita konseling Bu. Oke, bagaimana nak kamu meminta maaf kepadanya nak? Saya menjumpai dia di sekolah, saya menyampaikan minta maaf saya bahwa itu hanya kesalahpahaman belakang Ibu. Iya. Jadi kamu ceritakan semua bagaimana masalahnya. Dia langsung percayakan sama kamu nak dan mau terbuka lagi. Mau Bu. Alhamdulillah ya, syukurlah kalau temanmu sama dia udah mulai membaik lagi. Lain kali hati-hati ya nak kalau berteman atau berbicara, pasti harus dipikir-pikir dahulu, entah itu masalah pribadi atau masalah publik. Kalau misalnya masalah pribadi jangan cerita kepada orang lain lagi ya nak. Jaga ya pertemanan kalian, jangan sampai kalian berantem lagi karena hanya masalah sepele ya nak. Kira-kira kamu ngasih apa ke dia kemarin nak? Kemarin pas saya minta maaf, saya bawain jajan kesukaan dia Bu. Saya memberi itu kepada dia Bu. Oh iya begitu ya nak. Untung saja dia mau memaafkan kamu ya nak. Jangan sampai ada kesalahpahaman yang kedua kalinya ya nak. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan lagi nak Nurul? Enggak ada Bu. Cukup itu aja ya. Iya, Bu. Mungkin sampai di sini ya pertemuan pembahasan kita. Kalau ada Nurul mau cerita lagi tentang masalah lain atau ada problem yang lain, boleh datang ke sini lagi ya nak. Ya Bu, terima kasih telah mendengarkan curhatan Nurul selama ini Bu. Iya. Nurul nggak tahu mau kemana Nurul cerita kemarin Bu. Rasanya buntu sekali pikiran Nurul Bu. Iya. Kalau ada masalah lagi boleh datang lagi ya nak. Ibu pun senang karena udah membantu kamu dan menyelesaikan masalah yang kamu alami saat ini. Mungkin sampai di sini ya pertemuan kali ini. Alhamdulillah konseling yang Ibu berikan sudah berhasil dan menimbulkan pertemanan yang baik lagi. Iya, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama ya.
pamit pergi dulu ya, Bu. Ya, hati-hati ya Nadia. Waalaikumsalam.